Halo semuanya, selamat datang kembali. Nah, di pertemuan kita sebelumnya, kita semua kan udah berhasil nih menyusun rencana konten yang super keren. Tapi, tahu nggak, bikin konten aja tuh ternyata belum cukup. Hari ini kita bakal bedah strategi di baliknya. Gimana caranya bikin setiap postingan kita itu bekerja lebih cerdas untuk mencapai tujuan bisnis. Udah siap? Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari mengubah rencana jadi strategi, terus kita akan coba menyelami pikiran konsumen lewat yang namanya marketing funnel dan kerangka AIDA. Nanti kita langsung praktek gimana caranya memetakan konten. Dan tentu aja di akhir ada tantangan seru buat kalian. Yuk, kita mulai. Bagian pertama, dan ini yang paling fundamental, kita mau mengubah cara berpikir kita. Kita akan beralih dari sekedar nanya, hari ini bikin konten apa ya? Jadi bertanya, kenapa konten ini penting dan apa tujuannya? Nah, inilah yang membedakan antara sekedar pembuat konten dan seorang ahli strategi digital. Masih inget kan sama pilar konten, kalender konten, dan rencana konten yang udah kalian buat susah payah? Itu semua adalah fondasi yang luar biasa. Udah bagus banget. Anggap aja itu semua adalah bahan-bahan masakan premiumnya. Nah sekarang kita akan belajar cara meraciknya menjadi sebuah hidangan yang lezat dan, yang paling penting, strategis. Jadi, apa sih bedanya? Topik 5 kemarin itu semua tentang membuat konten. Anggaplah itu level 1. Sekarang di topik 6, kita naik level ke strategi di baliknya. Jadi kita nggak lagi cuma jadi pembuat, tapi kita jadi arsitek yang merancang semuanya dengan tujuan yang jelas. Keren kan? Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Konten yang udah kita rencanain itu beneran punya misi nggak sih? Atau jangan-jangan cuma buat ngisi slot kosong di kalender postingan aja? Pertanyaan simpel inilah yang membedakan konten yang ya udah gitu aja dengan konten yang hasilnya luar biasa. Nah, ini dia rahasianya. Konten yang hebat itu bukan cuma soal viral atau estetik. Konten yang benar-benar efektif itu punya 3 hal. Pertama, tujuannya jelas. Kedua, relevan sama posisi audiens kita saat ini. Dan yang ketiga, yang paling penting, mendukung tujuan akhir kita, entah itu penjualan, brand awareness, atau yang lainnya. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita memastikan konten kita itu relevan sama audiens? Jawabannya adalah dengan memahami perjalanan mereka. Yuk kita coba selami konsep yang namanya marketing funnel. Apa sih marketing funnel itu? Coba deh bayangin sebuah corong. Di bagian atas yang lebar banyak banget orang yang masuk karena mungkin baru kenal sama brand kita. Tapi seiring perjalanan mereka ke bawah, corongnya kan makin sempit. Hanya yang paling tertarik yang akhirnya keluar sebagai pelanggan. Nah inilah visualisasi perjalanan dari yang tadinya cuma penasaran jadi pembeli setia. Perjalanan ini punya 4 babak utama. Babak pertama itu awareness, di mana mereka bilang, oh ada ya brand ini. Babak kedua, interest. Mereka mulai mikir, menarik juga nih ceritanya. Babak ketiga, desire. Di sini mereka udah mulai, wah kayaknya aku butuh banget ini. Dan babak final, action, di mana mereka akhirnya mengambil tindakan. Yap, seperti membeli produk kita. Oke, kita udah tahu tahapannya nih. Terus gimana cara kita bikin konten yang pas buat setiap tahap itu? Nah, disinilah sebuah kerangka kerja legendaris bernama AIDA masuk. Anggap aja AIDA ini adalah peta kita untuk memandu audiens di setiap langkah perjalanan mereka. Ini singkatan yang pas banget sama funnel yang barusan kita bahas. Attention, interest, desire, action. Ini adalah formula klasik yang sampai sekarang super ampuh untuk membuat pesan yang benar-benar nyambung sama audiens di setiap tahapnya. Pertama, A untuk attention atau perhatian. Tujuannya simple, membuat orang berhenti scrolling. Di tengah lautan konten di media sosial, kita harus jadi yang paling menonjol. Caranya gimana? Bisa dengan kasih fakta unik yang bikin kaget, tips singkat yang bermanfaat banget, atau ya ikut tren yang lagi viral. Oke, mereka udah berhenti scroll. Sekarang gimana? Masuk ke I untuk interest atau ketertarikan. Tugas kita di sini adalah mengubah celetukan "oh apa nih" jadi "wah, aku mau tahu lebih banyak". Disinilah konten-konten seperti tutorial, cerita di balik layar, atau tips gaya hidup yang relevan berperan sangat penting. Selanjutnya, D untuk desire atau keinginan. Ini tahap yang krusial banget. Di sini kita mengubah rasa tertarik jadi ingin punya. Kita harus bisa menunjukkan kalau produk kita adalah jawaban dari masalah atau kebutuhan mereka. Senjata utamanya apa? Bukti sosial, kayak testimoni, ulasan jujur, dan demo produk yang meyakinkan. Dan yang terakhir, A untuk action alias tindakan.
Inilah momen penentuannya. Setelah semua usaha kita, saatnya mengajak mereka mengambil langkah terakhir. Di tahap ini, jangan ragu untuk lugas. Berikan promo, diskon terbatas, atau call to action yang super jelas kayak beli sekarang di link bio atau klaim vouchernya di sini. Oke, kita udah punya dua konsep keren nih, funnel dan AIDA. Sekarang saatnya kita menghubungkan semua titik ini dengan rencana konten yang sudah kalian buat sebelumnya. Proses ajaib ini kita sebut sebagai pemetaan konten atau content mapping. Nah, ini dia momen ahanya. Pilar konten yang udah kalian susun itu bukan cuma daftar topik acak loh. Coba lihat. Pilar edukasi kalian itu adalah mesin untuk menarik attention. Pilar gaya hidup adalah jembatan untuk membangun interest. Pengetahuan produk itu tugasnya membakar desire. Dan pilar promosi jelas jadi pemicu untuk action. Semuanya ternyata terhubung kan? Proses inilah yang kita sebut content mapping. Ini bukan sekedar mencocok-cocokkan ya, tapi ini adalah inti dari kerja strategis seorang digital marketer. Dengan mapping, kita memastikan setiap konten yang kita buat itu punya pekerjaan yang jelas. Jadi nggak ada lagi nih konten yang dibuat cuma karena iseng atau tanpa tujuan. Teori sudah, konsep sudah. Sekarang biar lebih kebayang, mari kita lihat gimana semua ini bekerja di dunia nyata. Kita akan bedah sebuah contoh yang praktis dan gampang dipahami. Oke, bayangin kita jualan produk namanya kopi literan mahasiswa. Gimana strateginya pakai AIDA? Untuk attention, kita bisa posting fakta simpel. Tahukah kamu kopi bisa tingkatkan fokus saat nugas? Untuk interest, kita bikin video A Day in My Life, edisi mahasiswa pejuang skripsi yang ditemenin kopi kita. Untuk desire, kita pamerkan testimoni dari pelanggan. Kopi ini beneran nyelamatin skripsi gue. Dan terakhir, untuk action, kita kasih promo paket begadang edisi ujian, diskon 20%. Sederhana tapi sangat strategis kan? Teori udah, contoh juga udah. Sekarang giliran kalian yang jadi ahli strateginya. Yuk kita bahas tugas untuk minggu ini. Tugas pertama, kalian akan jadi detektif untuk konten kalian sendiri. Buka lagi kalender konten dari tugas sebelumnya, lalu coba kasih label di setiap ide konten. Apakah ini untuk attention, interest, desire, atau action? Kalian nggak perlu bikin konten baru, cukup memetakan yang sudah ada. Gampang kan? Nah, tugas yang kedua, buat game plan-nya. Kalian cukup tuliskan secara singkat strategi kalian untuk setiap tahap AIDA. Cukup 1 atau 2 kalimat aja untuk masing-masing tahap. Contohnya untuk attention, strategi saya adalah fokus pada konten edukasi ringan dan fakta unik. Dan begitu seterusnya untuk 3 tahap lainnya. Sebagai penutup, ingat ini baik-baik ya. Ide itu murah, tapi strategi itu tak ternilai harganya. Konten yang hebat bukan lahir dari ide sembarangan, tapi dari sebuah strategi yang cerdas dan terencana. Selamat menyusun strategi kalian masing-masing, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.